Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Operasi dari kelas IT 302 Universitas Siber Asia. Nah, untuk soal nomor satu, apa itu OS atau operasi sistem? Operasi sistem atau sistem operasi adalah perangkat lunak yang merupakan perantara antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak aplikasi software pada suatu komputer. Sistem operasi ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang efisien antara komponen komputer, eh, perangkat keras dan perangkat lunak, yang memastikan bahwa semua elemen sistem dapat bekerja secara efektif. Nah, di sini fungsi utama sistem operasi adalah bisa pertama untuk manajemen proses, mengontrol dan mengkoordinasi eksekusi berbagai proses atau tugas. Selain itu, untuk menangani pembuatan, penghentian, penjadwalan proses. Yang kedua, ada manajemen sumber daya. Nah, untuk mengatur dan mengawasi penggunaan CPU, memori, perangkat keras lainnya, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga, ada manajemen memori. Nah, di sini untuk mengelola alokasi dan dialokasi ruang memori untuk program dan data serta untuk melakukan pertukaran data antar memori fisik dan penyimpanan sekunder. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi untuk manajemen sistem file, yaitu untuk menyediakan layanan untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengakses data. Selanjutnya ada manajemen input dan output untuk mengelola komunikasi antara perangkat masukan keluaran seperti keyboard, mouse, printer, perangkat lainnya, dan memastikan operasi yang efisien. Terus ada manajemen jaringan. Pada sistem ini terhubung ke jaringan. Sistem operasi dapat menyediakan layanan manajemen jaringan seperti protokol komunikasi dan akses jaringan. Yang terakhir, fungsi sistem operasi adalah keamanan dan proteksi. Itu memastikan keamanan sis- sistem. Terus selanjutnya untuk yang kedua, apa itu sistem operasi open source ya? Open source atau sumber terbuka merujuk pada model pengembangan perangkat lunak di mana kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat diakses dan digunakan dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, karakteristiknya pertama, kode sumber terbuka. Nah, di sini kode sumber instan dan dapat diakses oleh siapa saja. Masyarakat umum dapat mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan kode. Yang kedua ada transparansi, yaitu proses pengembangan dan perubahan kode dapat diakses oleh publik. Nah, selanjutnya untuk fleksibilitas, pengguna dapat mengadaptasi sistem sesuai kebutuhan yang mendukung berbagai perangkat keras. Untuk karakteristik selanjutnya, untuk kolaborasi dan komunikasi, yaitu proyek melibatkan partisipasi dari komunitas pengembangan dan diskusi terbuka untuk melakukan kolaborasi. Untuk biaya biasanya gratis atau biaya distribusi rendah dan tidak ada biaya lisensi untuk penggunaan dan penyebaran aplikasi. Untuk keamanan sendiri, biaya biasa keamanan itu keamanan lebih tinggi. Selanjutnya, untuk sistem operasi closed source, yaitu sistem operasi yang berbasis closed source atau tertutup merupakan salah satu software perangkat lunak yang dipublikasikan tanpa kode sumber. Secara umum berarti bahwa hanya binari dari program komputer didistribusikan dan lisensi tidak memberikan akses ke program kode sumber. Karakteristiknya, yang pertama, kode sumber tidak tersedia. Dalam model closed source, kode sumber sistem tidak tersedia untuk umum. Selanjutnya ada keterbatasan modifikasi. Pengguna tidak diizinkan untuk memodifikasi atau menyesuaikan kode sumber sistem operasi. Kemudian pemilik dan lisensi. Sistem operasi closed source dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Untuk pengembangan tertutup, untuk biaya sendiri, biasanya biaya di awal atau biaya subscribe.
subscribe atau biaya berlangganan. Nah, untuk keamanan, karena kode umum tidak sumber kode tidak tersedia, tingkat keamanan kode dijaga oleh pemilik atau developernya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada skema dasar sistem komputer. Nah, dari skema tersebut ini terdapat memori utama, pemroses, port input output, perangkat masukan, dan perangkat keluaran atau output. Nah, jadi arahnya seperti ini. Contohnya nomor 4, macam-macam perangkat input. Perangkat input adalah komponen atau perangkat keras yang digunakan untuk masukkan data atau informasi dalam sistem komputer. Nah, contohnya ada keyboard dan mouse. Selanjutnya ada perangkat proses. Nah, komponen yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan manipulasi data. Nah, di sini contohnya ada CPU sama GPU. Nah, kalau CPU itu otak komputer dan kalau GPU itu pengolah grafisnya. Nah, untuk perangkat selanjutnya ada perangkat output, yaitu komponen yang menyajikan penampilan hasil dari pemrosesan data oleh sistem komputer. Nah, biasanya itu seperti contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian yang terakhir ada perangkat memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara sementara atau permanen. Contohnya ada RAM dan ROM. Kalau RAM untuk menyimpan data digunakan oleh sistem atau aplikasi secara sementara. Nah, kemudian yang untuk soal nomor 5 yaitu cara install Windows 10. Yang pertama, persiapkan media instalasi Windows File ISO di Windows resmi atau Microsoft dan siapkan menggunakan USB portable dengan menggunakan resmi seperti media creating tool. Kemudian sebelum memulai penginstalan, periksa persyaratan sistem komputer. Pastikan komputer memenuhi syarat untuk instalasi Windows 10. Yang ketiga, selanjutnya masukkan media instalasi, masukkan USB portable atau DVD instalasi ke Windows 10 ke dalam komputer. Kemudian saya sudah masukkan USB atau DVD instalasi komputer. Jadi dari media instalasi, restart komputer, pastikan untuk boot dari USB atau DVD ini bisa dapat diatur di menu boot BIOS atau UEFI. Kemudian pilih bahasa, referensi, dan lainnya. Kemudian pada layer instalasi bahasa zona waktu, pilih bahasa zona waktu dan preferensi selanjutnya. Kemudian klik opsi install untuk memulai proses instalasi. Masukkan kode produk atau aktivasi Windows 10 jika mempunyai. Kalau misal belum punyai, maka kita bisa menggunakan trial dulu. Selanjutnya bisa baca persyaratan lisensi Windows 10 dan setujui dan lanjutkan. Yang kemudian ada pilih jenis instalasi yang diinginkan, misal instalasi baru atau mengupgrade versi sebelumnya dari versi sebelumnya. Kemudian setelah kita memilih mau install ulang atau upgrade dari versi sebelumnya, kita bisa pilih partisi atau drive tempat yang diinginkan untuk menginstal Windows 10. Selanjutnya tunggu hingga proses instalasi selesai. Maaf. Setelah instalasi selesai, ikuti langkah-langkah konfigurasi termasuk membuat atau masuk dengan akun Microsoft, mengatur preferensi privasi, menyiapkan akun pengguna. Setelah masuk ke desktop Windows 10, install driver perangkat keras dan perangkat lunak tambahan yang diperlukan. Nah, yang terakhir, pastikan Windows 10 diaktifasi. Jika Anda menggunakan kode produk selama instalasi Windows, seharusnya sudah tidak ada aktifasi. Jika tidak ada, dapat mengaktifkan melalui pengaturan. Mungkin sekian dulu dari tugas UAS kali ini dan presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.